Nah, lalu kalau kemudian kebijakan ini diperpanjang, gimana nih para pelaku wisata menyikapinya? Ya, saya masih belum Apa dampaknya? meminjam usaha teman-teman ini, teman-teman kita yang bermain di situ. Ini adalah pandemi kedua. Pandemi. Jakarta tuh jangan. Apalagi ke Bandung. Nah, sekarang teman-teman pelaku pariwisata setelah kebijakan ini berarti lebih banyak nganggurnya ya? Saat ini mungkin perpanjangan Ramadan kayaknya. Puasa, puasa, puasa. Pelaku wisata ini benar-benar menghidupkan roda ekonomi daerah, Pak ya. Ya, Sebenarnya ini harus diperhatikan juga oleh pemerintah. ya tentunya saya berharap seperti itulah Mas Ali. Iya. Ya karena suka atau tidak suka. Dengan pariwisata ini kan multiplier efeknya luar biasa, Luar nih. biasa. UMKM hidup, ya enggak. Bisnis perhotelan jalan, ya rumah makan jalan. Ya banyak lah, saya pikir. Belum lagi yang tadi saya katakan tadi oleh-oleh juga Iya. kena imbasnya. Sebanyak itu ininya multiplier efeknya sangat luar biasa. Dan itu akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Dan ini kan, mohon maaf, kalau di pariwisata gitu kan investasinya nggak sebesar kayak yang lain-lain. Ya enggak? Nah, ini dengan kebijakan seperti ini, Pak, ini kan dampaknya membuat pelaku wisata apa namanya mengalami drop lah ya. Ya. Apakah sudah berencana atau untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat agar kebijakan tersebut ditinjau ulang? Ya. Seperti apa, Pak? Ya, kalau kami dari ASPI, karena kan kita kan ada ini hierarkinya ya Mas, ya Mas Alif ya. Seperti saya kan kita terkait persoalan yang ada di Cirebon kita sudah sampaikan kepada teman-teman kita di DPD ya. Bahkan teman-teman DPD itu kemarin sudah sudah berjumpa dengan anggota dewan di sana di provinsi. Ya tinggal menunggu dengan Pak KDM nilai sedang apa namanya. Belum ketemu belum? Belum. Baru sudah masuk. Oh, sudah masuk. Ya. Asosiasi sudah masuk, tinggal mungkin menunggu jawaban dari beliau kapan. Kumpulan sejumlah asosiasi. Enggak, itu yang saya ini saya bicara ASPI dulu ya. ASPI dulu ya. Yang lain belum ya? Yang lain mungkin Apa nggak bersatu aja semuanya? Mungkin bisa saja mungkin di sana mereka bersatu. Sana dalam proses itunya. Cuma yang saya tahu, yang saya dapat kabar dari teman-teman di sana tinggal menunggu Pak KDM kapan bisa menerima kan itu aja. Nah, kalau nanti diterima apa yang mau disampaikan oleh ASPI nih Pak kepada Gubernur? Ya saya pikir seperti harapan teman-teman semua lah. Artinya minta ya kelonggaran lah. Ya. Artinya bisa lah. Artinya mungkin bisa saja begini. Mungkin kalau untuk anak TK sampai SD ya kita bisa fokuskan mungkin di Jawa Barat. TK SD Jawa Barat. TK SD Jawa Barat. SMP SMA itu sudah bisa keluar lah. Keluar ya. Jawa Barat. Karena kan juga tapi masih dalam provinsi. Di luar provinsi sudah bisa. Harapan kita bisa seperti itu. Masih dalam pulau Jawa. Pulau Jawa lah, kan gitu kan. Kita nggak usah jauh-jauh lah, Pulau Jawa aja sudah cukup saya pikir. Itu saya katakan tadi kan. Karena mungkin kalau anak SMP kan mereka sudah belajar sejarah tentang Borobudur, Prambanan dan sebagainya kan gitu kan. Tapi sebelum-sebelumnya banyak juga anak SD yang ke Bali tuh. Kalau menurut Bapak gimana tuh kalau ke Bali? Ya. Sebenarnya wajar-wajar aja ya karena. Ya. Selama emang itu menjadi sebuah kebutuhan, ya mungkin sah-sah saja. Ya. Kalau kita namanya kita pemain jasa, main di jasa ya apapun ya kita siap. Kalau ke Bali berapa sih Pak? Sekitar berapa tuh biayanya? Kalau di Bali itu kalau dari Cirebon ke Bali nih misalnya. Iya, Bali itu kalau untuk 5 harian itu sekitar 3 hari 2 malam di sana itu idealnya sekitar 2,5 lah. 2,5 ya. 2,5 itu sudah all in ya. Dengan hotel? Udah semua, ada segala-galanya. Itu bukan destinasi sudah lengkap semua. Nah kalau nariknya sampai 4 juta, 4.500.000 tuh? Nah ya itu saya kurang tahu lah itu. Ya, saya mungkin banyak yang disubsidi sebetulnya. Nah, lalu kalau kemudian kebijakan ini diperpanjang, gimana nih para pelaku wisata menyikapinya? Ya, saya masih belum bisa menjawab Mas Alif untuk itu ya. Tapi yang pasti kita akan terus berikhtiar terus berupaya kan gitu kan. Ya saya berharap ada kelonggaran lah. Ya. Atau begini Pak, mungkin ada kesamaan tarif nih, karena mungkin sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tarifnya berbeda. Misalnya tarif Bali sekian, Jogja sekian, jadi ada kesamaan harga. Itu solusi bukan itu? Ya, saya pikir kalau untuk tarif ya mungkin Mas Alif ya, mungkin kan ini kan bicaranya kan jasa ya. Masing-masing kan punya punya standar, punya SOP lah ya. Masing-masing biro perjalanan itu punya SOP gitu kan.
Malah kalau saya boleh sumbang saran lagi sih mungkin untuk efisiensinya, Ya, untuk efisiensi. supaya tarif itu tidak menjadi tinggi. Menjadi Kenapa produk tidak persoalan. kita berdayakan, terutama untuk anak-anak SMP, SMA, mereka untuk mengelola langsung study tour-nya. Oh, yang mengelola mereka. Mereka. Ya. Jadi guru itu hanya ikut sebagai pembimbing. Siswa yang gitu. Siswa. Nah, gitu. Jadi mereka punya kebutuhan mereka. Jadi tinggal dibicarakan lah. Artinya untuk operasionalnya itu jadi dari mereka untuk mereka bayar untuk mana mereka kan begitu. Kita tinggal ngarahkan gitu ya. Misalnya, oh Ya ini yang begini loh arahkan gimana kan gitu. Ya tentunya kan begini biasanya. Mamanya kalau paket inap biasanya itu saya katakan tadi biasanya kalau paket inap itu kan 1 hari biasanya mereka untuk study ya dibanding yang 1 harinya biasanya untuk piknik, jalan-jalan, untuk refreshing. Karena Mas Ali berbeda loh ya. Kalau kita berwisata dengan keluarga, dengan teman-teman itu kan berbeda. Historinya berbeda lah. Karena itu hanya sekali kan gitu kan. Paling kalau kita di SMP cuma hanya 1 kali kan. Di SMA juga hanya 1 kali, nggak bisa 2 kali. Oh, kalau perjalanan wisata tuh setahun sekali? Setahun sekali. Paling kalau untuk anak itu biasanya kan untuk anak-anak kelas 2 biasanya tuh. Kalau di SMP ya, SMA juga sama biasanya untuk anak-anak kelas 2. Anak kelas 3 nggak ada lagi, kelas 3 udah kelas 1 nggak ada, belum ada mereka. Belum punya kewajiban gitu loh. Nah, makanya biasanya beberapa sekolah itu ada yang menerapkan sistem menabung. Oh iya benar. Jadi dari mulai kelas 1 mereka tuh sudah mulai menabung tuh. Mulai menabung mereka dari mulai kelas 1 sampai nanti pas pada hari hanya sehingga tidak terlalu merepotkan orang tua kan gitu. Kalau ya harapan saya sih sudah seperti itulah. Artinya ke depan mungkin tinggal manajemen ininya lah supaya lebih dirapikan saja. Rencana ketemu gubernur kapan, Pak? Kalau saya mungkin tidak ada ya, mungkin saya hanya memberikan kewenangan kepada ketua DPD aja. Segera mungkin gitu ya. Untuk sesegera mungkin. Karena memang dampaknya benar-benar luar biasa buat para pelaku wisata. Itu saya katakan tadi, kalau untuk teman-teman yang bermain di stadion itu sangat luar biasa ini. Bisa diilustrasikan, Pak? Misalnya ketika wisata jalan, pelaku wisata dapat keuntungan sekian. Nah sekarang setelah dilarang, apa dampaknya? Meminjam usaha teman-teman ini, teman-teman kita yang bermain di situ, ini adalah pandemi kedua. Pandemi. Jadi diserahkan pandemi. Iya. Jadi pandemi itu ini masa teman-teman ya, masa teman-teman. Bukannya karena COVID. Bukan karena COVID ini. Karena kebijakan. Iya. Karena mungkin kalau yang memang fokus main di situ emang sangat berasa sekali. Boleh tahu Pak, penurunan omsetnya gimana? Sangat besar. Saya kalau tidak salah begini Mas Alif. Terutama jadi begini, karena masing-masing daerah itu punya punya destinasi unggulan. Iya. Kalau seperti Cirebon Raya, terus Jakarta, Jogja itu primadona. Primadona. Jawa Tengah, itu destinasi unggulannya tuh kalau untuk ini. Nah, kalau teman-teman di Jawa Tengah, destinasi unggulannya itu ada di Jakarta dengan di Bandung. Iya. Begitu. Ya, jadi terjadi terjadi tukar menukar itu. Tukar menukar lah seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau seperti kita dari Cirebon jarang ke Jakarta tuh jarang. Apalagi ke Bandung. Nah, sekarang teman-teman pelaku pariwisata setelah kebijakan ini berarti lebih banyak nganggurnya ya? Saat ini mungkin perpanjangan Ramadan kayaknya. Puasa. Kalau kita kan pelaku pariwisata ini Ramadan biasanya full ya. Kita kan nggak ngambil ini, nggak ngambil job lah kan gitu kan. Nah, sekalipun ada beberapa job Kristiani kita jarang ambil lah. Kalau seperti saya biasanya libur total gitu kan. Ini kayaknya ada kepanjangan waktu nih. Jangan sampai nanti ini ya beralih usaha ini. Nah, ya itu. Makanya saya berharap ya seperti saja mungkin baru ada action aja di bulan Mei. April ini memang kita masih kosong ya kan itu tadi karena tadinya saya juga ada beberapa job untuk anak-anak sekolah ya saya tuduh. Karena ada kebijakan ini otomatis. Pak Abdul Razak sama juga. Misalnya yang tadinya sudah menjalin kerjasama dengan sekolah A, lalu kebijakan ini muncul di pertengahan jalan. Iya. Sama juga mengalami. Saya mengalami. Hanya mau berapa sekolah? Ya, adalah beberapa sekolah. Pusing ya Pak ya? Ya lumayan juga. Duit udah masuk, batal acaranya. Ya, betul.
Ya untungnya kan kita sudah mengantisipasi sejak bulan Ramadan kemarin ya. Jadi makanya kemarin juga saya minta kepada guru-guru sekolah-sekolah yang memang jadi langganan kita, ya kita menunggulah wait and see lah. Wait and see, Ya, ya. wait and Mudah-mudahan. see. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan, ada regulasi yang baru, ya kita bisa ini. Terus Pak, ngomong-ngomong nih, untuk ASPI ini anggotanya banyak juga ya? Kita kurang lebih hampir 35, Mas. Cirebon Raya, Cirebon Raya aja 35 Iya, 35 member. member. Ya, Oh, namanya itu pelaku member ya, ya. pelaku ya, pelaku Itu pariwisata. terdiri dari apa saja? Jadi kalau ASPI itu kan jadi bukannya travel agent murni, Mas. Ya, Mas Alif ya. Jadi yang bisa menjadi anggota ASPI itu adalah mereka-mereka yang memang care terhadap pariwisata, ya. Itu bisa menjadi member ASPI. Contoh Mas Alif nih kan dari media nih. Tapi media yang juga care terhadap dunia pariwisata, itu bisa menjadi member kita. Ada syarat agak? Ya persyaratan-persyaratan biasa lah Iya, gitu iya. kan. Tentunya dari latar belakang dari mana dulu, latar belakangnya dari media dari mana media untuk apa pariwisatanya nih ya bisa masuk di situ. Rumah makan juga bisa masuk. Rumah makan sudah pasti. Hotel bisa masuk. Hotel bisa masuk, destinasi Jadi, bisa masuk. semua yang berkaitan dengan wisata mereka bisa menjadi member bisa ASPI. menjadi member ASPI. Apa keistimewaan kalau kita masuk ASPI? Jaringan, Mas. Jaringan. Iya, yang saya rasakan tuh jaringan. Jaringan dan rekomendasi. Tidak, saya lebih mendekatnya itu ke jaringan. Yang saya garis bawahi jaringan. Karena kenapa? Seperti saya contoh, saya kan dulu pernah jadi rekanannya Dewan Kota, ya di Kota Cirebon. Jadi soalnya pada saat ada kunjungan mau kemana ke Lombok, saya sudah nggak mau repot-repot, saya harus survei ke sana. Oh, ada teman di sana ya. Ada jaringan kita di sana, saya tinggal telepon kawan-kawan ASPI di sana, gua mau ada tamu nih, sekian peng tolong nanti ini. Oh gitu. Ya kita bisa ikut serta, bisa juga tidak. Gitu. Kita cuma bisa, bahkan pernah kalau untuk dewan itu kan kita jarang nemanin itu. Iya. Kita hanya penyedia penyedia apa namanya kebutuhan mereka. Nah, kalau agen travel agent itu kalau tidak ikut asosiasi gimana tuh, Pak? Dia mandiri gitu. Ya tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi Cuma sebaiknya ikut asosiasi. Supaya lebih tertib ya. Ya lebih tertib, lebih memudahkan semua. Ini juga sekaligus kita juga akan mendorong kepada teman-teman. Karena biasanya begini Mas Alif, kalau lagi prema begitu tuh biasanya itu banyak bermunculan travel agent bodong. Seperti apa tuh travel agent bodong? Ya artinya mereka tidak punya dokumen, tidak legal lah ibaratnya gitu kan. Biasanya itu dia dulu pernah tahu destinasi ini, udah bisa ngitung, dia langsung atau mungkin bikin saja paket sendiri. Bus-bus yang tidak layak itu dari travel bodong. Ya mungkin bisa saja jadi seperti itu. Karena kalau kita punya klasifikasinya standar ya, kita nggak bisa kan gitu. Biasanya kalau kita membuat jadi kan urusannya begini, kalau kita untuk membuat sebuah paket. Jadi kalau kami itu kalau seperti saya itu tidak langsung menyodorkan paket ke Mas Alim, ini Mas Alim, saya biasanya konsul dulu, makan konsultasi dulu dengan calon konsumen saya. Makanya kita punya sertifikasi itu tour konsultan kita. Iya. Makanya Mas Ali mau kemana? Mau ke Jogja. Mau ke Jogjanya tuh kemana? Iya. Mau apa? Kan gitu. Oh, destinasi yang ingin ditujunya kemana dulu? Nah, nanti selebihnya nanti saya rangkai. Jadi 15%, Pak? Ya, kurang lebih sekitar itulah maksimal di angka. Itu 15% itu bersih atau masih harus bayar travel, kalau tour Biro perjalanan. Oh, ininya apa? Tour guide ya? Tour guide-nya. Bayar tour guide, dokumentasi. Ya, sudah all in lah semuanya itu. Ya, paling antara 10 sampai 15%-an lah. Jadi 10% itu bersih mungkin ya? Ya, 10%-nya setelah bersih dipotong lah. semua banyak pengeluaran. Semua pengeluaran semuanya. Sebenarnya kita udah nggak, untuk 20 tuh kayaknya itu menyenggara angka kita sudah besar lah. Mungkin yang menyebabkan mahal ada perantara mungkin, Pak. Ya, mungkin itu saya katakan tadi. Ya, namanya kita bermain di jasa ya, Mas Alif. Susah ya, yang begitu-gitu tuh nggak bisa dihindari. Kita udah nggak bisa hindari. Nah, itu saya katakan tadi kembali kepada konsumennya lah. Iya. Cuma kalau kami biasanya, kita udah lebih open lah. Iya. Karena kalau kita main di jasa ini kan kita nggak bisa main kucing-kucingan ya. Iya. Kita semua yang sudah kita sodorin semua tuh. Bahkan ya menu apa yang akan kita makan juga mereka sudah tahu. Itu kalau kemudian biayanya misalnya dibayar setelah acara, berarti nombok dulu kita, Pak? Oh, kalau untuk di study tour, kalau untuk ini tuh mereka biasanya sudah lunas. Biasanya H-7 ya, biasanya H-7. Ketentuan udah seperti itu sih.
Kecuali kalau kedinasan kan kita kadang-kadang kan seperti kayak kita kontraktor lah. Iya. Biasanya kan kita modali Talangin dulu, kita talangin ya. dulu kayak begitu. Nanti ya Reimburse dah seminggu kita urus dokumennya dulu. Kan emang udah seperti itu sih umumnya kayak gitu. emang harus tetap keluar modal ya. Tetap kalau di apa namanya di instansi dinas biasanya kita melakukan seperti itu. Berarti kalau asli se-Indonesia banyak Pak ya? Ya, kita di seluruh Indonesia ini ada 25 DPD Mas Ali. 25 DPD. Ya, 25 DPD seluruh Indonesia. Lengkap ya. Jadi ya sudah cukup lah. Makanya saya katakan tadi kalau untuk bikin paket-paket wisata Nusantara mah insya Allah sudah tercover lah. Jadi kalau ada kalau bikin partai politik udah bisa sih. Iya, sudah bisa menjadi inilah, sudah bisa mencalonkan paling tidak. Nah, terakhir Pak Rozak barangkali ada pesan buat teman-teman travel terkait kondisi seperti ini, apa Ya. pesannya? Ya mungkin saya himbau kepada teman-teman yang pada saat ini mungkin ya sedang galau ya, sedang galau. Ayo kita semangat lagi, ya semangat untuk mencari cuan. Evaluasi Jangan patah mungkin ya. semangat, evaluasi semua kinerja kita semuanya ya. Mungkin teman-teman yang hari ini yang mungkin yang sangat terpukul sekali, terutama pemain-pemain yang study tour ya kita sudah harus merancang lagi nih. Tapi tentu upaya kita untuk melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur terus kita upayakan ya. Itu jangan putus lah, tetap kita harus upayakan. Ya mudah-mudahan ada sesuatu jalan yang terbaik lah untuk kita semuanya. Itu aja sih Mas Alim. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Rozak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.